Cerita mempersembahkan Sabda Pandita Ratu. Kureguk anggur Mahadewa, kucicipi madu sabdanya. Bumi ku remas dalam genggamanku, matahari dan rembulan ku telan dalam perutku. Apakah mungkin aku akan menjadi bunga yang bisa kau petik dan kau sunting? Sementara jika layu, akan kau campakkan begitu saja, seperti cermin retak yang tak berharga. Sabda Pandita Ratu, sebuah kisah penuh dilema, tragedi cinta anak manusia, perebutan tahta, mabuk harta dan duniawi, serta silaunya kehormatan, di mana keangkara murkaan merajalela karena dendam yang membara. Kisah ini berlatar belakang berdirinya Singasari. Ken Arok, dialah pemuda yang merekuk pahit getirnya kehidupan. Namun sebenarnya, dialah yang harus melaksanakan sabda-sabdanya. Perjalanan sengsaranya adalah awal untuk meraih keberhasilan, untuk menuju kejayaannya di saat Singasari berdiri. Keputusan apakah yang harus kuambil dengan keinginan aku, Tunggul Ametu? Aku sangat mencintaimu, Kakak, karena kaulah orang yang pertama memercikkan api asmara. Kendedes, aku pun sangat mencintaimu. Bahkan sempat kukatakan dalam hatiku, kaulah wanita terakhir yang harus menjadi istriku untuk selama-lamanya. Tetapi apa yang kurasakan setelah aku begitu dekat denganmu? Aku seolah-olah dihalangi oleh sebuah tirai yang mengerikan. Jadi bagaimana mungkin aku bisa memilikimu sepenuhnya? Kenapa kita harus mengalami hal ini, Kakak? Sabda Pandita Ratu, naskah ditulis oleh Pondra Swasti Langit, diolah oleh Agus Nur Ismail, didukung oleh artis-artis terkemuka, Ferry Fadli, Eli Ermawati, M. Abud, Ivona Rose, dan lain-lain. Teknik dan montase, Ibing Arifin, dengan sutradara Dian Pertiwi. Sabda Pandita Ratu kali ini mengetengahkan episode ke-7 dengan judul Bintang Malapetaka. Dalam seri ke-193 ini dengan para pemain M. Abud sebagai Ken Arok, Nanang sebagai Senopati Diposari, Gan Nevin sebagai Kebo Ijo, Andi Rishadi sebagai Brahmana Loh Gawe, dan pengantar cerita Asdi Suhastra. Ada apa sih, Hiu? Dari tadi tak perhatikan kok mukamu kusut banget. Aduh, aku lagi pusing nih. Mamaku minta dicarikan channel YouTube yang ada sendiwara radionya. Apa ada coba? Loh, ada. Coba aja kunjungi channel YouTube Satria Collection. Di sana ada sandiwara radio, lagu-lagu kenangan, dan masih banyak lagi. Wah, ini yang aku cari. Terima kasih ya, Res. Mengenang masa lalu adalah hal yang sangat menyenangkan. Ya, lagu-lagu kenangan, dangdut, pop, ataupun sandiwara radio yang kini sudah tidak bisa kita dengarkan lagi. Jangan khawatir, di konten kami sediakan itu semua. Semuanya bisa Anda nikmati di channel YouTube kami, Satria Collection. Tunggu apa lagi? Kunjungi YouTube channel kami. Jangan lupa subscribe, komen, dan like-nya. Setelah mempunyai firasat yang membunuh Senopati Narasingha adalah Ken Arok, Senopati Diposari menemui orang yang dicurigainya.
Namun setelah dia berhadapan dengan singa liar dari padang karautan itu, wajahnya jadi pucat karena kata-kata Ken Arok begitu tajam dan bernada menantang. Ken Arok tidak butuh basa-basi dalam bertindak. Berani mengusik, maka ku bunuh orang itu. Apapun caranya, yang jelas orang itu harus mati. Tapi orang yang kau bunuh itu adalah orang yang tidak waras, Ken Arok. Aku tidak peduli dia waras atau tidak waras. Jika aku menginginkan orang itu mati, maka dia harus mati. Sudahlah Kakang Diposari. Sekarang apa yang kau inginkan? Bukankah kau sudah tahu siapa pembunuh Narsinga? Iya, aku sudah tahu. Dan sekarang pun kau harus tahu. Aku sedang menjalankan tugas dari Aku Tunggul Ametung untuk mengusut tentang pembunuhan itu. Jika aku harus menangkapmu, itu semua aku lakukan karena tugas. Apakah kau sudah berpikir matang untuk menangkapku? Kalau kau sedang menjalankan tugas, lakukanlah. Tetapi kau harus ingat, Ken Arok tidak akan diam saja untuk ditangkap. Apalagi penangkapan itu menyangkut masalah dendamku terhadap orang-orang yang kubenci. Silahkan Kakang Diposari. Tetapi jangan menyesal jika aku harus membunuhmu. Jika kau ingin selamat, diam dan jangan berbuat apa-apa. Kau mengancamku? Tidak, itu hanya peringatan. Tapi kau harus tahu, aku tidak pernah main-main. Tidak kusangka kau berani bersikap demikian terhadap aku. Dan aku juga tidak menyangka bahwa kau tega mengkhianatiku. Padahal kau tahu siapa itu Ken Dedes. Ken Arok. Sambil mendesah tanpa bisa berbuat apa-apa, Senopati Diposari meninggalkan Ken Arok sendirian di baraknya. Malam larut dalam waktu semakin jauh. Rembulan tua telah bersetubuh dengan awan hitam. Sementara bintang-bintang hanya berkedip menyaksikan hal itu. Dan saat selanjutnya, fajar pun tersenyum dari punggung bukit. Di pagi yang cerah itu, Ken Arok berkuda meninggalkan Tumapel. Wajahnya nampak masih mengkuratkan kekecewaan dan dendam yang dalam.
Sebelum aku melakukan niat untuk membinasakan Aku Tunggal Ametung, aku harus menemui kakek Lokawe. Aku harus minta pertimbangannya, karena biar bagaimanapun, beliaulah yang menolongku sampai menjadi prajurit Tumapel. Hea, hea, hea. Mudah-mudahan saja kakek Lokawe mendukung apa yang kuinginkan. Dan bukankah beliau sendiri yang menyuruhku untuk menemui Kendedes waktu itu? Berarti secara tidak langsung jodohku dengannya tidak bisa dihalangi. Aku rasa kakek Lokawe pun akan kecewa kalau tahu Kendedes dinikahi Tunggal Ametung. Iya, aku yakin suatu saat Kendedes akan jadi milikku dan Tunggul Ametung akan terkapar di tanganku. Hea, hea. Angin apa yang membawamu kemari, Kakang Deposari? Tidak biasanya kau berkunjung kemari. Kebo Ijo, apakah rumahmu dilarang untuk kukunjungi, sehingga kau berkata begitu? Keseriusanmu ternyata masih saja mendekam dalam dirimu, Kakang. Aku bercanda. Ayo masuk, kita bicara di dalam. Ya, udara di luar lebih sejuk. Aku kira kita ngobrol di sini saja. Kau tidak keberatan, bukan? Sejak kapan aku merasa tidak senang dengan kehadiran Kakang? Di mana saja Kakang mau untuk berbincang-bincang, akan kuturuti. Silakan Kakang. Iya, terima kasih Adi. Istirahatlah dulu yang tenang, Kakang. Aku mau ke dalam sebentar. Sudahlah. Jangan repot-repot, seperti orang lain saja. Justru karena Kakang bukan orang lain, maka aku akan memperlakukannya secara istimewa. Duduk sajalah, aku hanya sebentar. Kebetulan tadi masih ada persediaan makanan. Adi. Biasanya kalau Kakang datang menemuiku, mesti ada sesuatu. Kalau boleh aku tahu, apakah Kakang sedang mempunyai beban? Adi, hatiku sekarang sedang gelisah. Tumapel sepertinya akan diliputi kabut. Apa maksud Kakang? Bahaya sedang mengancam aku. Apakah Kakang mengetahui ada sebuah gerombolan yang akan merobohkan singgasana aku? Bukan segerombolan. Tetapi bahaya yang akan dihadapi aku datangnya dari seseorang. Dari seseorang? Rasanya tidak masuk di akal. Iya. Jika kau belum mengetahuinya, memang tidak masuk di akal. Adi, kau masih ingat Ken Arok? Ken Arok? Iya. Iya. Aku masih ingat, Kakang. Dia seorang prajurit baru yang langsung mendapat kepercayaan untuk menjadi pimpinan pengawal pribadi aku. Apakah dia yang akan mencelakakan aku? Iya. Lalu, dari mana kau tahu bahwa dia yang akan mencelakakan aku? Ada sebuah peristiwa yang membuat aku curiga terhadapnya. Barangkali kau belum tahu bahwa aku baru saja melangsungkan pernikahan. Iya, aku memang belum tahu. Kenapa Kakang tidak memberi kabar padaku? Adi, aku tidak sempat karena banyak tugas yang harus kukerjakan. Lalu, apa hubungannya pernikahan aku dengan Ken Arok?
Sebelum aku terpikat dengan Ken Dedes, rupanya Ken Arok lebih dulu memikat gadis itu. Ya, kau tahu sendiri bukan? Apa akibatnya jika seseorang dibuat kecewa? Apalagi masalah wanita. Tapi yang melakukan hal itu kan junjungannya. Kenapa Ken Arok tidak mau menyadarinya? Ken Arok bukan seorang prajurit seperti kita, Adi. Dia keras, dan kesaktiannya pun sangat tinggi. Akibat dari pernikahan itu, dia pun jadi dendam terhadap aku. Ini yang aku cemaskan. Kenapa Kakang tidak berani terhadapnya? Bukankah Kakang pun mempunyai ilmu kanuragan yang sangat tinggi? Adi, ilmu kanuragan yang kumiliki belum sebanding dengan kehebatan Ken Arok. Guruku saja belum tentu dapat mengalahkannya. Aku jadi serba salah menjalankan tugas ini. Kedengarannya tidak masuk di akal. Kalau dia mempunyai ilmu yang sangat tinggi, Kakang. Apalagi usia Ken Arok jauh di bawah kita. Tapi begitulah kenyataannya. Ken Arok memang hebat. Dalam tubuhnya sepertinya ada sesuatu yang aneh. Sesuatu yang tidak bisa dijangkau oleh kita. Jika kau sudah berhadapan dengannya, kemudian menatap matanya, maka kau akan merasakan sesuatu yang aneh, yang bisa membuatmu berdebar. Sejauh itu kehebatan Ken Arok? Iya, begitulah. Lalu, apa pendapat Kakang sekarang? Adik Kebo Ijo, aku membutuhkan bantuanmu. Membutuhkan bantuanku? Kakang ini bagaimana? Kau saja tidak sanggup melawannya. Bagaimana aku? Aku tidak memintamu untuk melawannya. Tetapi aku meminta bantuanmu dengan kau lakukan secara halus. Maksud Kakang? Adi, aku minta dekatilah Ken Arok. Jalinlah persahabatan dengannya. Bukankah sosokmu tidak dikenal di Tumapel, kecuali orang-orang tertentu? Nah, jika kau sudah menjalin persahabatan dengan Ken Arok, aku kira kita akan mudah mengetahui setiap rencananya. Terutama rencana untuk membunuh aku Tunggul Ametung. Bagaimana, Adi? Ya, baiklah Kakang. Kalau jalan itu yang kau minta, aku sanggup. Aku memang harus tahu sampai sejauh mana kehebatan yang dimiliki Ken Arok. Ya, tapi hati-hatilah. Karena Ken Arok termasuk orang yang peka. Matanya begitu tajam untuk mencurigai seseorang. Jika sosokmu diketahui sebagai telik sandiku, maka bukan mustahil dia akan membunuhku. Ya, aku akan berhati-hati Kakang. Tetapi, apakah Kakang yakin bahwa Ken Arok akan membunuh aku? Kenapa tidak? Sekalipun dia tidak pernah melontarkan kata-kata seperti itu di depanku. Tetapi aku mempunyai keyakinan. Suatu saat, dia pasti melakukan hal itu. Narasinga yang baru mendekati Ken Dedes saja sudah dibunuh secara mengerikan. Apalagi aku yang telah menikahinya. Oh, jadi Narasinga telah tewas? Iya, dia tewas dibunuh Ken Arok karena telah berani mendekati Ken Dedes. Gila, sungguh kejam sekali. Lalu sekarang bagaimana Kakang? Apakah aku akan kita beritahu bahwa ada bahaya tengah mengancamnya? Tidak usah, Adi. Kita tidak perlu memberitahunya karena saatnya belum tepat. Baiklah kalau begitu Kakang. Kakang, diminum dulu airnya. Iya. Aku sampai lupa mempersilakan. Iya, Adi. Ayo Kakang. Iya.
Matahari perlahan mulai naik. Sinarnya terasa sejuk menerpa pepohonan di sepanjang jalan. Setelah berkuda beberapa saat lamanya, Ken Arok akhirnya sampai di pondok Brahmanaloh Gawe, kakeknya. Suasana masih kelihatan sejuk. Angin berhembus membelai batang-batang pohon. Beberapa lembar daun nampak luruh ke tanah. Ken Arok. Terimalah hormatku, kakek. Iya, ku terima. Ayo, silakan duduk. Bagaimana kabarmu? Kelihatannya kau sedang kecewa. Iya, kek. Aku memang sedang kecewa. Dan orang yang mengecewakan aku adalah Tunggul Ametung. Jaga kesopananmu. Kenapa kau begitu kasar menyebut nama junjunganmu? Aku tidak peduli. Kalau perlu kubunuh orang itu, dia tidak pantas menjadi junjungan Ken Arok. Nanti dulu. Ada apa ini sebenarnya? Kenapa tiba-tiba kau jadi tegang tanpa mau menjelaskan terlebih dahulu persoalannya? Ada apa? Tunggul Ametung telah menikahi Ken Dedes. Tunggul Ametung telah menikahi Ken Dedes. Bagaimana dia bisa kenal dengan anak-anak Empu Purwa? Baiklah, aku akan menceritakan kejadian yang sebenarnya. Ken Arok segera menceritakan kejadian yang sebenarnya. Dari pertama dia ditugaskan ke hutan Pelampangan, sampai pada 2 orang senopati yang telah mengkhianatinya. Brahmanaloh Gawe tercenung. Dia tidak menduga kalau perjalanan hidup Ken Arok yang direkanya meleset dari kenyataan. Tak berapa lama kemudian, demikianlah kejadian yang sebenarnya, kek. Ya. Tetapi terus terang aku tidak setuju jika kau berniat membunuh aku, Tunggal Ametung. Kalau aku tidak membunuhnya, lalu bagaimana dengan perjalanan hidupku yang telah digariskan oleh para dewa? Bagaimana kau bisa tahu bahwa para dewa telah menggariskan perjalanan hidupmu? Dan bagaimana kau bisa tahu bahwa Ken Dedes harus menjadi milikmu? Pertanda yang kami bawa adalah satu bukti bahwa para dewa menghendaki kami bersatu. Dan aku juga mempunyai firasat bahwa Ken Dedes harus menjadi istriku. Tidak cucuku. Itu hanya dugaanmu saja. Semula aku juga mempunyai petunjuk sesuai pertanda yang kalian miliki. Tetapi setelah aku lihat dan kenyataan yang kita hadapi ternyata lain. Rupanya Yang Maha Agung telah memberikan satu kehebatannya, bahwa Dia tidak ingin disamakan. Dan perjalanan manusia tidak bisa ditentukan oleh manusia itu sendiri. Nah, sekarang terimalah kenyataan yang jelas kita hadapi. Dan jangan sekali-kali menentangnya.
Kenapa kakek tidak mendukung apa yang kuinginkan dan tidak membelaku sesuai apa yang harus terjadi? Semua sudah terjadi dan aku tidak bisa mendukung niat jahatmu. Membunuh adalah perbuatan jahat. Apalagi jika orang yang akan kau bunuh itu tidak berbuat salah. Tapi ia telah menikahi Ken Dedes. Apa itu bukan berarti dia telah berbuat salah? Dan apakah Tunggul Ametung berhak menikahinya? Siapa bilang dia tidak berhak? Kau harus ingat, jodoh, pati, dan rejeki Sang Pencipta yang menentukan, bukan manusia. Kalau aku tiba-tiba telah menikahi Ken Dedes, itu berarti sudah menjadi kehendak Yang Maha Agung. Dan kau tidak berhak untuk menentangnya. Jika kau tetap melakukannya, maka dosa akan melumuri tubuhmu, Ken Arok. Ken Arok kelihatan kecewa sekali mendapat tanggapan dari Brahmana Loh Gawe. Sekalipun dia berusaha menenangkan niatnya, tetapi lelaki tua itu tetap memasrahkan bahwa perjalanan hidup ditentukan oleh Sang Pencipta. Ken Arok menatap hambar. Kekecewaannya terasa semakin dalam saja. Kenapa kakek tidak mendukung apa yang kuinginkan dan tidak membelaku sesuai apa yang harus terjadi? Semua sudah terjadi. Aku tidak bisa mendukung niat jahatmu. Membunuh adalah perbuatan jahat. Apalagi orang yang akan kau bunuh tidak berbuat salah. Tapi Tunggul Ametung telah menikahi Ken Dedes. Apa itu bukan berarti dia telah berbuat salah? Dan apa dia berhak menikahi gadis yang seharusnya jadi milikku? Siapa bilang dia tidak berhak? Kau harus ingat, Ken Arok. Jodoh, pati, dan rejeki Sang Pencipta lah yang menentukan, bukan manusia. Kalau aku tiba-tiba menikah dengan Ken Dedes, itu berarti sudah menjadi kehendak Yang Maha Agung. Dan kau tidak berhak untuk menentangnya. Jika kau tetap melakukannya, maka dosa akan melumuri tubuhmu, Ken Arok. Kenapa sesuatu yang kuinginkan jadi berubah? Rasanya aku tidak bisa menerima begitu saja. Aku harus melakukan sesuatu, Kek. Terserah. Kalau ada apa-apa, aku tidak ingin ikut campur. Kakek. Pikirkanlah sebelum bertindak, sebelum segalanya jadi penyesalan. Nah, sekarang kembalilah dan jernihkan pikiranmu. Kalau kau masih ingin mendengarkan kata-kata kakekmu, itu berarti kau masih ingin mengenalku. Kembalilah dan biarkan apa yang telah terjadi. Baiklah. Aku akan kembali, Kek. Mudah-mudahan saja aku bisa menjernihkan pikiran. Aku mohon diri. Hadapilah semua itu dengan kebesaran hatimu. Jodoh tak akan kemana-mana. Pasrahkan saja segalanya pada Yang Maha Agung. Iya, Kek. Permisi.
Matahari berlari ke sudut senja ketika Ken Arok meninggalkan pondok kakeknya. Waktu terus berputar. Roda kehidupan menggelincir tanpa bisa diterka kejadiannya. Entah bagaimana awalnya, Kebo Ijo sudah menjalin persahabatan dengan Ken Arok. Kedua orang itu kelihatan mulai dekat setelah beberapa waktu dilaluinya. Sambil berbincang-bincang di depan baraknya, Ken Arok kelihatan mulai membiaskan wajah yang jernih. Hidup di Tumapel ini benar-benar menyenangkan. Tidak seperti ketika aku di Kemayun. Menurutmu, bagaimana di Tumapel ini, Ken Arok? Biasa-biasa saja. Malah aku lebih senang ketika berada di Padang Karautan. Di Padang Karautan? Bukankah tempat itu adalah sebuah hutan yang menyeramkan? Iya. Aneh. Kalau tiba-tiba kau merasa tenang hidup di tempat yang sunyi seperti itu. Apakah karena kau mempunyai masalah sehingga kau berkata demikian? Masalah? Setiap manusia memang selalu mempunyai masalah. Kenapa kata-kataku kau hubungkan dengan sebuah masalah? Apakah kau melihat sesuatu yang janggal dariku? Tidak. Aku hanya menerka-nerka saja. Tapi apakah benar kau mempunyai masalah besar di sini? Besar. Bahkan aku tidak sempat berpikir dan tidur dengan nyenyak karena masalah itu. Kalau boleh aku tahu, Ken Arok, masalah apa sebenarnya yang sedang kau hadapi? Barangkali aku dapat menolongmu. Apakah masalahku perlu kuceritakan padamu? Kenapa tidak? Bukankah kau sahabatku? Ya, tapi kalau kau merasa keberatan, kukira tidak perlu. Aku tidak keberatan untuk menceritakan masalahku. Tetapi, kau orang yang baru ku kenal. Bagaimana mungkin sepenuhnya aku dapat mempercayaimu? Untuk menceritakan masalah pribadi, memang harus melihat siapa orang yang akan diajak berbincang-bincang. Kau benar, Ken Arok. Tapi apakah orang sepertiku tidak pantas untuk kau percaya? Iya. Baiklah, aku percaya padamu. Masalah yang sedang terjadi dalam hidupku adalah masalah wanita. Apa? Masalah wanita? Oh, aneh. Aku tidak menyangka orang sepertimu mempunyai masalah besar tentang seorang wanita. Tetapi itulah kenyataan yang sedang kuhadapi. Apakah kau putus cinta? Atau barangkali ditinggal dengan orang yang kau cintai? Tidak. Bukan itu, Kebo Ijo. Tetapi gadis yang kupikat telah direbut seseorang. Gadis yang kau cintai direbut seseorang? Maaf. Apakah gadis yang kau cintai itu sangat cantik? Untuk apa Ken Arok mencintai gadis yang tidak cantik? Di dunia ini kukira hanya dialah gadis yang paling cantik. Tapi menurut sepengetahuanku, di wilayah Tumapel ini, wanita yang paling cantik adalah Permaisuri Kendedes. Apakah kecantikan gadis yang kau cintai itu setaraf dengan Permaisuri? Iya. Kukira sekalipun kecantikan gadismu sama dengan Permaisuri, mesti ada bedanya. Tidak ada bedanya. Sama cantiknya. Bahkan lebih dari itu. Kedua-duanya sama. Oh, aneh. Ini benar-benar aneh. Jangan-jangan gadis yang kau cintai itu adalah Permaisuri Kendedes. Kau jangan berpura-pura. Kukira kau pun sudah mengetahuinya. Aku baru tahu dari selentingan saja, Ken Arok. Tetapi kenyataan belum jelas. Aku telah merebut orang yang kucintai. Dan selentingan yang kau dengar adalah benar. Oh, tidak kusangka. Ternyata kau mempunyai selera pada seorang wanita begitu tinggi. Tapi sayang, Kendedes sekarang sudah menjadi permaisuri. Dan kau tidak mungkin bisa memilikinya. Siapa bilang? Aku. Apakah kau mempunyai rencana untuk merebut Kendedes dari tangan aku? Kenapa kau diam saja?
Tanpa banyak bicara lagi, Ken Arok segera turun dari atas balai-balai bambunya. Rupanya kata-kata Kebo Ijo telah membangkitkan amarah yang terpendam di dalam hatinya. Sambil menatap dengan tajam ke arah sebuah pohon yang berada di hadapannya, Ken Arok mengaum keras. Seketika itu juga, pohon besar tadi roboh, dan Ken Arok telah berdiri kembali dengan gagahnya. Matanya masih menatap liar, dan dadanya mengembang karena memendam dendam. Kebo Ijo bergidik ketakutan, namun rasa cemasnya dia sembunyikan dalam-dalam. Oh, luar biasa sekali kehebatan Ken Arok. Pantas Kakang Diposari tidak sanggup berhadapan dengannya. Hanya dalam sekejap, pohon besar itu tumbang. Padahal dengan pedang pun belum tentu aku sanggup membelahnya. Ya, aku tahu apa yang dilakukan Ken Arok adalah lontaran rasa dendam yang mendekam dalam hatinya. Dan jika dendam ini ia wujudkan dengan membunuh aku, maka Tumapel akan gempar. Dan Ken Arok akan berkuasa dengan sombong. Bagaimana Kebo Ijo? Apakah kau bisa mengambil kesimpulan dari apa yang baru saja kulakukan? Maafkan aku Ken Arok. Mungkin aku telah menyinggung perasaanmu. Tidak. Justru kau telah melontarkan pertanyaan yang bagus. Dan kalau kau mau tahu apa yang akan kulakukan terhadap aku, itulah jawabannya. Iya, tidak kusangka kau hebat sekali, sobat. Baru kali ini aku menyaksikan kedahsyatan sebuah ilmu kanuragan. Itu belum seluruhnya kutunjukkan padamu dan pada aku. Simpan saja kata-kataku ini dalam hatimu. Aku tidak ingin ada orang lain yang tahu bagaimana perasaan yang sedang mendekam dalam jantungku ini. Iya. Aku tidak akan menceritakan hal ini pada siapa-siapa. Ternyata dugaanmu benar, Kakang. Ken Arok menaruh dendam pada aku. Hal ini tidak bisa kita diamkan, Kakang. Kita harus bicara pada beliau. Adi, apakah Ken Arok bicara padamu bahwa dia akan membunuh aku? Tidak. Tapi dia menjawab pertanyaanku dengan menghantam sebuah pohon besar hingga roboh. Bukankah itu berarti bahwa dia memang masih menaruh dendam? Iya. Aku kira jalan terbaiknya adalah melaporkan tentang bahaya yang akan mengancam beliau. Kalau begitu, Adi, sekarang juga kita menghadap aku. Sebentar, Kakang. Bagaimana jika nanti aku tidak mempercayai laporan yang kita sampaikan? Tidak mungkin, Adi. Aku pasti percaya. Apalagi jika beliau mengingat bagaimana perjalanan yang kutempuh untuk membawa permaisuri Kendedes kemari. Ya sudah, Kakang. Kalau begitu, ayolah kita menghadap.
Sore itu juga, setelah berbincang-bincang sejenak, keduanya menghadap Aku Tunggul Amatung. Senopati Diposari dan Kebo Ijo diterima oleh penguasa Tumapel itu di ruangan utama. Dan saat itu, Ken Dedes yang sekarang sudah menjadi Garwo Padmi atau istri Tunggul Amatung juga berada di singgasana mendampingi suaminya. Terimalah sembah kami, tuanku. Kuterima. Silakan duduk. Ada berita apakah sehingga kalian menghadapku? Ampun, tuanku. Hamba menghadap karena didorong oleh rasa tanggung jawab atas keselamatan tuanku. Hamba ingin menyampaikan sesuatu yang menyangkut ketenangan tuanku. Ada apakah gerangan Diposari? Aku tidak mengerti kenapa kau menyampaikan sesuatu yang membuatku bertanya-tanya. Tuanku, kehadiran hamba di sini bukan untuk membuat tuanku gelisah, tetapi tuanku Aku memang sedang diancam bahaya. Bahaya? Oh, dari mana kau tahu bahwa ada bahaya tengah mengancamku? Apakah kau telah menyelidikinya? Kami berdua sedang menyelidikinya, tuanku. Kalau begitu ceritakanlah. Ada bahaya apa sebenarnya? Ampun, tuanku. Jika tuanku memperkenankan, kami hanya ingin bicara dengan tuanku saja. Benar, tuanku. Hamba khawatir jika Tuan Permaisuri ikut mendengarkan, Tuan Permaisuri akan cemas. Tidak, Permaisuriku tidak akan cemas. Sampaikan saja apa yang ingin kalian sampaikan. Kalian tidak perlu merasa janggal karena ada permaisuriku. Baiklah, tuanku. Jika memang Tuan Permaisuri ingin terlibat dalam pembicaraan ini, bahaya yang mengancam tuanku datangnya dari Ken Arok. Ken Arok? Tunggul Amatung mendesah, tetapi di wajahnya tidak terlihat rasa khawatir sedikitpun. Kecuali Ken Dedes yang memang sudah mengetahui siapa Ken Arok itu. Permaisuri cantik itu berdebar, wajahnya kelihatan tegang. Dia khawatir apa yang dikatakan oleh Senopati Diposari akan menjadi kenyataan. Ada apa sih, Hugh? Dari tadi tak perhatikan kok mukamu kusut banget. Aduh, aku lagi pusing nih. Mamaku minta dicarikan channel YouTube yang ada sendiwara radionya. Apa ada coba? Loh, ada. Coba aja kunjungi channel YouTube Satria Collection. Di sana ada sandiwara radio, lagu-lagu kenangan, dan masih banyak lagi. Wah, ini yang aku cari. Terima kasih ya, Res. Mengenang masa lalu adalah hal yang sangat menyenangkan. Ya, lagu-lagu kenangan, dangdut, pop, ataupun sandiwara radio yang kini sudah tidak bisa kita dengarkan lagi. Jangan khawatir, di konten kami sediakan itu semua. Semuanya bisa Anda nikmati di channel YouTube kami, Satria Collection. Tunggu apa lagi? Kunjungi YouTube channel kami. Jangan lupa subscribe, komen, dan like-nya.
Bagaimana kau bisa tahu bahwa Ken Arok adalah bahaya besar bagiku? Ampun tuanku. Bukankah tuanku tahu, sebelum Tuan Putri Ken Dedes menjadi Garmot Padmi tuanku, Ken Arok begitu menginginkan Tuan Permaisuri untuk menjadi kekasihnya. Jadi bukan mustahil sampai kini dia mengharapkan Tuan Permaisuri, dan bahaya akan mengancam tuanku. Oh, iya. Masalah tentang Ken Arok yang menginginkan permaisuriku waktu itu. Oh. Aku sudah mengetahuinya. Bahkan seluruhnya. Permaisuriku sudah menceritakan yang sebenarnya. Dan waktu itu dia ditolak. Kukira sebagai seorang laki-laki jantan, Ken Arok harus menerima kenyataan pahit itu. Tetapi tuanku, Ken Arok orang yang keras. Bukan hanya sikapnya saja yang keras, tetapi juga wataknya. Ampun tuanku. Kami menyampaikan hal ini bukan untuk mencari muka di hadapan tuanku. Tetapi semua itu hamba lakukan karena tanggung jawab. Sudahlah Senopati Diposari. Kau tidak perlu mencemaskan keadaanku. Ken Arok tidak mungkin berani berbuat lancang terhadapku. Apalagi dia adalah pengawal pribadiku. Aku hargai rasa cemasmu. Dan juga aku hormati rasa tanggung jawabmu atas keselamatanku. Kukira semuanya sudah kalian sampaikan, bukan? Iya, tuanku. Kalau begitu, kami mohon diri. Aku kecewa sekali atas tanggapan aku dengan laporan kita. Iya, dia terlalu percaya diri bahwa Ken Arok tidak berbahaya. Lalu sekarang apa yang akan kita lakukan, Kakang? Adik Kebo Ijo, mungkin kita harus bertindak sendiri. Mendadak hati Kebo Ijo berdebar. Ditatapnya Senopati Diposari dengan tegang. Dia masih belum mengerti tindakan apa yang akan dilakukannya bersama Senopati kepercayaan Tunggul Amatung itu. Nah, tindakan apa yang akan diambil Senopati Diposari untuk menyelamatkan Tunggul Amatung dari bahaya jahat Ken Arok? Saudara pendengar, untuk mengetahui jawabannya, ikutilah kelanjutan kisah ini dalam seri berikutnya. Sampai jumpa.